Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Langsung dibuka kitab Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Adzan nomor hadis 47. Kitabul Adzan nomor hadis 47. Bukhari juz 1. Kitabul Adzan nomor hadis 47. Selalu niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlit tahjiri. Bab kefadolannya duhur awal ila duhri sampai duhur. Nomor hadis 47. Hadatsana Qutaibah an Malikin an Sumayyin maula Abi Bakar an Nabi Sholihin As-Saman an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi. Bainama pada suatu hari rajulun ada seorang laki-laki. Yamsi berjalan siapa rajul bitorikin di jalan. Wajata menjumpai siapa rajul udna saukin cabangnya duri. Alat toriki atas jalan. Fa'akharahu maka menyingkirkan siapa rajul hu pada duri. Fasakaro maka bersyukur siapa Allah lahu pada rajul. Wa ghafara dan mengampuni siapa Allah lahu pada rajul. Sumakola kemudian bersabda siapa Nabi. As-suhada sesungguhnya orang yang mati syahid iku khamsun ada lima macam. Yaitu satu al-mata'un sakit ta'un. Ta'un itu wabah, kalau seperti sekarang ini wabah corona. Wal mabtun dan sakit perut. Nomor 3 wal ghoriku dan tertenggelam. Kerem itu tenggelam. Nomor 4 wasahibul hadami orang yang kebruan. Orang yang tertimpa. Mati karena tertimpa. Nomor 5 wasyahidu dan mati syahid fisabilillah di dalam sabilillah. Ini Nabi bersabda, bercerita, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang berjalan di jalan. Dia menjumpai cabangnya duri, ada potongan duri di jalan itu. Biasa atau jalan dulu itu begitu. Kalau sekarang yang ya bukan duri saja. Misalkan ada paku, ada beling, ada kaca itu ya. Ada duri, ada cabang yang sekiranya kalau nanti mengenai seseorang itu menjadi celaka itu dan lain-lain. Maka dia menyingkirkan dari jalan
cabangnya duri itu. Melihat perbuatan rajul itu, Allah bersyukur pada rajul itu. Dan Allah mengampuni bagi rajul tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, orang yang mati syahid itu ada 5 macam. 1, mata'un, karena sakit ta'un, karena wabah. Mungkin seperti saat ini karena kena COVID-19, COVID-19. Gitu. Mati. Ya karena memang jatahnya mati. Kalau belum jatahnya mati bisa sembuh. Tapi kalau sudah jatahnya mati, mati. Maka matinya itu loh, mati syahid. Nomor 2, sakit perut. Karena sakit perut itu sakit yang ada di dalam perut itu. Ya sakit perut ya liver, lambung, asam lambung, ginjal, apa nih? Ya, sakit yang di dalam perut itu, yang manggonin yang perut itu. Dan itu sakit sekali. Itu kalau mati syahid. Sakit sekali itu. Pernah merasakan, pernah. Lebih dari 2 tahun itu. Sakit perut saya. Udah pamitan mau mati aja. Pamit sama ibu. Nyun titip garwa kalih putri kula nggih Bu, pun mboten kuat. Itu karena sakitnya. Saya yakin kalau mati syahid. Ya Allah, kalau sehat saya barokah. Untuk saya, keluarga dan jamaah panjenengan paling sembuh. Kalau mati lebih barokah daripada hidup saya, mohon matikanlah aku dalam husnul khotimah. Sama Allah yang diijabahi kesembuhan. Insya Allah barokah kanggo keluarga dan jamaah semuanya gitu, insya Allah itu. 2,5 tahun ya sakit itu. Dan saya yakin kalau karena sudah mengaji, kalau mati syahid itu, karena sakit perut. Kemudian orang yang tenggelam ini mati karena keplepekan di dalam air itu. Tenggelam itu tidak harus di sungai, di laut itu. Di kamar mandi pun bisa tenggelam itu, mati tenggelam. Ada dulu kejadian itu. Mungkin karena sandalnya licin, mau naik ambil ciduk itu kepleset, kecemplung ke dalam kolahnya itu, bak mandinya itu, mati tenggelam namanya. Itu insya Allah mati syahid itu, tenggelam itu. Kemudian orang yang tertimpa keblekan itu, kebruan rumah, kebruan tambak apa, karena menambang apa pasir, apa batu, apa emas itu keblekan, tahun duduk sumur keblekan, itu matinya mati syahid. Nomor 5, syahid di dalam sabilillah, perang fisabilillah, mati syahid itu. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, lau ya'lamu, jika mengetahui siapa nasu manusia, ma apa-apa finnida'i di dalam azan, wasofil awal, dan barisan yang awal, summalam yajidu, kemudian tidak menjumpai mereka illa kecuali ayas tahimu, jika mengundi mereka. Oh, las tahamu, sungguh mengundi mereka, alahi, atas azan dan sof yang awal. Nabi bersabda, jika manusia itu mengetahui pahalanya di dalam azan dan barisan yang awal, dan karena banyaknya peminat itu, masjidnya hanya ukuran 6x6, kalau dijejer itu ya maksimal 12 itu barisan awal. Wah, ini padahal
Ada 20 ini. Wah, gimana ini semua datangnya sama-sama. Pokoknya barisan yang awal kok harus diundi ya diundi. Karena mengetahui pahala, besarnya pahala waktu gitu. Adzan dan shaf yang awal itu. Tapi kebanyakan kan tidak tahu itu. Ya toh. Kon adzan begitu, disuruh adzan itu, wah saya bukan marbotnya, saya bukan penunggu masjidnya. Yo adzan gitu aja. Adzan. Yang benar adzannya. Pahalanya besar. Mula tidak diperlihatkan, kalau diperlihatkan mungkin ya geger itu. Geger. Baru sekarang misalkan siapa yang mau adzan dapat 1 gram emas 24 karat, antrinya panjang itu. Antrinya panjang. Walau ya'lamuna, dan jika mengetahui mereka apa-apa fitah jiri di dalam duhur awal, lastabaku sungguh balapan mereka ilahi pada duhur awal. Jika mengetahui apa yang ada di dalam duhur awal, besarnya pahala dari Allah jika melaksanakan duhurnya awal, sungguh mereka pada balapan itu, si-sian. Walau ya'lamuna, dan jika mengetahui mereka apa fil atamah di dalam isya yang akhir, wasubhi dan subuh, la atau ma sungguh mendatangi huma, tahu sungguh mendatangi mereka huma pada atamah dan subuh, walau habwan, walaupun dengan jalan pantat. Jika manusia-manusia yang mengetahui apa pahala, besarnya pahala melaksanakan atamah dan subuh berjamaah ini di masjid, sungguh mereka pada datang ke masjid itu walaupun dengan jalan pantat, ngesot. Ini ke masjid bukan di rumah, ke masjid. Tapi karena itu menjadi ghaib yang Allah, tidak sembarang orang melakukan itu. Sholat subuh berjamaah itu aja sulitnya, Masya Allah. Digugah bolak-balik, enggak tangi-tangi. Tuh, kefadolan. Monggo kita tingkatkan amalan kita. Karena memang syarat atau surga itu dicawiske bagi orang-orang yang beramal. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Babun ihtisabil asari. Babun bab ihtisabi mengharap pahala al asari pada beberapa bekas, labet bekas. Nomor hadis 48. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Khausabin, qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Abdul Wahhab, qala berkata si Abdul Wahhab. Hadatsana Humaitun an Anas, qala Anas, qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Salimah, hai Bani Salimah, ala tahtasibuna, adakah tidak mengharapkan pahala kalian
asarakum pada bekas kalian atau labet tipak tilas kalian. Waqala dan berkata siapa mujahidun fi qouli di dalam firman-Nya Allah, wa naktubu dan menulis aku Allah ma apa-apa qaddamu yang telah mendahulukan mereka, wa asarahum dan labete wong akeh, bekase wong akeh. Kala berkata siapa mujahid maksudnya khutahum, langkahnya mereka. Di ketika itu Nabi berkata pada Bani Salimah yang ketika itu mereka ingin pindah rumah dekat masjid. Maka Nabi menasihati, apakah kalian tidak mengharapkan pahala dari bekas kalian? Diterangkan oleh Mujahid, maksudnya bekas itu ya bekas langkah mereka kalian. Karena setiap bekas langkah itu ada pahala. Kalau rumahmu dekat masjid itu pahalamu dikit itu. Nabi ya itu. Waqala dan berkata siapa Ibnu Abi Maryam, qala berkata siapa Ibnu Abi Maryam. Akhbarna Yahya Ibnu Ayyub, qala berkata siapa Ayyub, hadatsani Humaidun, qala berkata siapa Humaid, hadatsani Anas anna Bani Salimah, sungguhnya Bani Salimah aradu diterangges menghendaki mereka ayatahawalu jika pindah mereka an manazilim dari rumah mereka. Wayang zilu maka bertempat mereka qoriban dekat minan nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan itu bahwa Bani Salimah itu ingin pindah rumahnya dekat masjid, dekat Kanjeng Nabi. Qala berkata siapa Anas, fakaria maka benci siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuru jika meninggalkan mereka al-Madinata pada Madinah. Faqala maka bersabda siapa Nabi, ala nahtasibuna adakah tidak mengharapkan pahala kalian asarakum pada bekas kalian. Kalau berkata siapa Mujahid maksudnya khutahum, langkah mereka, iku asaruhum, bekasnya mereka. Ayumsa jika dijalankan mereka fil ardi di dalam bumi bi arjulihim dengan beberapa kaki mereka. Nah, ketika Bani Salimah ingin menghendaki pindah dari tempatnya, dari rumahnya dan pindah dekat Nabi, Nabi merasa benci itu, tidak senang jika mereka itu meninggalkan Madinah. Maka Nabi bersabda, kalian Bani Salimah, adakah tidak mengharapkan pahala kalian dari bekas kalian, bekas kaki yang kalian langkahi setiap langkah dari rumah ke masjid itu? Diterangkan oleh Mujahid, maksudnya khutam itu ya langkah itu ya asaruhum itu sama. Nah, jika mereka berjalan di atas bumi dengan kakinya, kan orang yang berjalan dengan kakinya kan melangkah.
Babu fadli sholatil isya, bab keutamaannya sholat isya. Fil jamaati, di dalam berjamaah. Ayat 40, ayat nomor hadis 49. Hadasna Umar bin Habsin, kala berkata siapa Umar. Hadasna Abi Kolabi. Hadasna Al-A'mas, kala berkata siapa Amas. Hadasani Abu Sholihin an Abi Hurairah. Kala Abi Hurairah kala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa, tidak ada apa sholatun sholat askola yang lebih berat alal munafikin, atas orang-orang munafik, yaitu minal fajri, dari subuh, wal isya'i, dan isya. Walau ya'lamu, nah, dan jika mengetahui mereka ma apa-apa fima, di dalam keduanya, subuh dan isya. Ola atau huma, sungguh datang mereka, walau habawan, dan walaupun dengan ngesot. Laqad hamamtu, sungguh sengaja aku Nabi an amuro, jika memerintahkan aku al muadzinu, pada muadzin, fayukimu, maka dikomati apa sholat. Suma amuro, kemudian memerintahkan aku Nabi rojulan, pada laki-laki, yaumu, yang mengimami siapa rojulan, nasab, pada manusia. Suma akhudha, kemudian ngalap ingsun, menahan aku, endi mau baleni nggih. Laqad hamamtu an amural muadzin wa yuqima summa amura rajulan yaumun nas, mengimami siapa rajul, anasa, pada manusia. Summa akhudha, kemudian mengambil aku Nabi su'alan, obor, minarin, dari api, faukhariko, maka membakar aku Nabi alaman, atas orang, layak ruju, yang tidak keluar, siapa man ila sholati, pada sholat, ba'du, setelah itu diikomati. Di bawah Nabi ngendika, sesungguhnya tidak ada sholat yang lebih berat bagi kaum munafik dan bagi kaum munafik, tidak ada sebenarnya, dibanding sholat fajar dan subuh. Itu rata-rata itu. Apakah ada bibit kemunafikan di dalam tubuh kita? Coba dikoreksi masing-masing. Apa itu tanda-tandanya? Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Itu orang munafik. Jadi kalau orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya itu merasa berat. Itu. Senangnya menunda-nunda. Kalau subuh
Jika mereka mengetahui apa-apa yang ada di dalam sholat fajar dan sholat isya, oh sungguh mereka mendatangi keduanya walaupun dengan jalan pantat, ngesot. Saya sungguh sengaja jika memerintahkan muadzin supaya diqomati. Kemudian ada seorang laki-laki yang saya suruh ngimami gantinya saya. Kemudian saya mengambil obor dari api. Kemudian aku bakar atas orang-orang yang tidak keluar untuk melaksanakan sholat setelah itu, setelah diqomati itu. Kok ora gelem ning masjid, tak abong, sak omahe. Hukumnya gitu. Babun bab isnani dua orang fama maka apa-apa fauqahuma di atas keduanya ikut jamaatun berjamaah. Dua orang ke atas itu hukumnya berjamaah. Hadisnya nomor hadis 50. Hadatsana Musaddadun kala berkata siapa Musaddad? Hadatsana Yazid ibnu Zurain kala berkata siapa Yazid? Hadatsana Khalid an Abi Kilabah an Malik bin Khuairis ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kala bersabda siapa Nabi? Idza hadara ketika datang apa salatu salat fa'adzina maka azan fa'adzina maka azan dan diqomati kemudian supaya salah satu mengimami, yaitu yang paling tua dari keduanya. Babuman babnya orang jalasa yang nunggu fil masjid di dalam masjid, yang tadiru menunggu siapa man as-sholata pada sholat, wa fadlil masajid dan keutamaannya masjid. Nomor hadis 51. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah qala berkata siapa Abdullah? Kok kola itu mana? Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi? Al malaikatu sungguhnya malaikat ikutus soli mendoakan rahmat siapa malaikat ala hatikum atas salah satu kalian madama selagi tetap siapa had fi musallahu di dalam tempat salatnya ahad. Malam yuhdis selagi durung batal siapa ahad. Doanya malaikat Allahumma ya Allah ighfir lahu ighfir semoga mengampuni engkau Allah lahu pada orang yang nunggu sholat itu. Irhamu semoga memberi belas kasih engkau pada man la yazalu tidak henti-hentinya siapa hadukum salah satu kalian
fi sholatin di dalam sholat, madamat selagi tetap apa sholatus sholat, tahbisuhu menahan la yamnahu tidak mencegahu pada ahad ayang qaliba jika kembali siapa ahad ila ahli pada keluarganya ahad. La yamnahu tidak mencegah pada ahad ayang qaliba jika kembali siapa ahad ila ahli pada ahlinya ahad, ila kecuali apa sholatus sholat. Jadi Nabi bersabda bahwa para malaikat itu selalu mendoakan kepada salah satu kalian selagi kalian tetap di dalam tempat sholatnya. Kalau sholat itu enggak usah pergi kemana-mana, ya duduk di situ. Selagi akad tersebut belum batal, belum batal. Doanya Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Terus itu ketika dia masih di dalam tempat sholatnya dan belum batal. Gitu. Nomor hadis 52. Hadatsana Muhammad bin Basar qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Yahya an Ubaidillah qala Ubaidillah. Hadatsani Khubayb bin Abdurrahman an Hafiz bin Yasim an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi. Sabatun 7 yudilluhuma memberi naungan, yudilluhum memberi naungan hum pada mereka siapa? Allahu Allah. Fi dhilhi di dalam naungannya Allah. Yaumala dhilla di hari tidak ada naungan illa kecuali duluhu naungannya Allah. Yaitu satu al-imamu imam al-adil yang adil. Imam yang adil. Wasabun dan pemuda nomor 2. Nasau yang tumbuh siapa pemuda fi ibadati rabbihi di dalam ibadah pada Tuhannya pemuda. Ini nomor 2. Wa rajulun dan rajul qalbu hatinya rajul iku mu'allaqun digantungkan fil masajidi di dalam masjid. Jadi rajul yang suka ke dalam masjid. Bersih-bersih rapu, nyapu, ngepel ya tahu. Warajulani dan 2 orang laki-laki. Tahabba asih-asian keduanya filah di dalam urusannya Allah. Ijtama'a berkumpul keduanya alai atas Allah. Wa tafarraqa dan pisah keduanya alai atas Allah. Nomor berapa itu tadi? 3 ya.
Pemuda yang hatinya selalu digantung di dalam masjid, maksudnya seneng kalau main apa-apa di masjid ya. Deres-deres di masjid. Wa rajulun dan rajul tolabatu yang ngajak hu pada rajul siapa imraatun perempuan zatu mansibin yang mempunyai pangkat wa jamalin dan cantik. Kala berkata siapa rajul ini sungguhnya aku akhafu takut aku Allah pada Allah. Waraj itu nomor 4 ya. Rojo yang di situ diajak seorang perempuan yang cantik dan berpangkat diajak bersetubuh, berzina. Maka rojul itu menjawab, aku khawatir pada Allah. Nomor 5. Warajulun dan laki-laki tasodako yang bersedekah afa menyamarkan siapa rojul. Hatta tak lama sehingga tidak mengetahui siapa apa si malu tangan kirinya mbah. Tangan kirinya rojul, mbah itu rojul. Hatta tak lama sehingga tidak mengetahui apa si malu tangan kirinya rojul. Ma apa tungfiku yang menginfakkan apa yang minhu tangan kanannya rojul. Seliweran itu ada apa? Nomor 6 itu ya. Nomor 6 rojul yang bersedekah dengan samar sampai-sampai tangan kanan yang sedekah itu tangan kiri tidak tahu itu karena samarnya, rahasianya. Nomor 6. Yang kedua itu tadi 2 itu ya rojulani itu ya. Nomor 7 rojulun dan laki-laki dzakara yang ingat Allah pada Allah khalian pada waktu sepi. Fafadhat maka mengalir apa inahu matanya rojul. Dituju golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali miliknya Allah tok. Nomor 1 yaitu imam yang adil. Imamnya jadi adil. Nomor 2 pemuda yang tumbuh di dalam beribadah pada Tuhannya. Sejak kecil itu sudah suka ibadah pada Allah. Nomor 3 rojul yang hatinya itu digantungkan di masjid. Nomor 4, 5 2 rojul yang asia-asian di dalam villa, di dalam urusannya Allah. Kumpul ya atas Allah karena kegiatan amal soleh. Pisah ya karena Allah. Nomor 6 yaitu seorang laki-laki yang diajak selingkuh dengan lewat perempuan. Perempuan itu sudah cantik, punya pangkat, tapi rojul itu mau menjawab, ini akhafullah, saya takut pada Allah. Nomor 6-nya rojul yang menyamarkan sodakohnya sehingga tangan kirinya saja tidak tahu. Nomor 7 rojul yang menuturkan, yang selalu ingat pada Allah waktu sepi dan air matanya mengalir, menangis. Oh itu sulit loh. Memang sulit karena
Itulah Allah memberikan janji bagi orang yang bisa melakukannya, naungan besok dari kiamat yang dimana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Nomor hadis 36, 50, 53 seliwat dadak. Kurang konsentrasi. Satu hadis lagi. Nanti kalau ada yang keliru diralatnya. 53. Hadatsana Qutaibah qala Qutaibah hadatsana Ismail bin Ja'farin an Khumaitin qala Khumaid. Suila ditanya siapa Anasun Anas, hal adakah ittakhadha mengambil siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaman pada cincin. Faqala maka berkata siapa Anas, na'am ya. Akhra lailatan, akhirnya malam, salat al-isya, salat isya, ila satril lail, sampai setengah malam. Semaka bala kemudian menghadap siapa Nabi alaina atas kami, biwajih dengan wajahnya Nabi. Ba'dama sholat, setelah apa-apa yang sholat siapa Nabi. Faqala maka berkata siapa Nabi, sholat telah sholat siapa nasu manusia, waraqatu dan telah tidur mereka. Walam tazalu dan tidak henti-hentinya kalian fi sholati di dalam pahalanya sholat. Mungdung tadzartumu semenjak menunggu kalian pada sholat. Kalau berkata siapa Anas, faka'ani maka sepertinya aku Anas, Zuru melihat aku ila babiti khotami pada putihnya cincinnya Nabi atau cemlerete cincinnya Nabi. Di ketika itu Anas ditanya apakah Nabi mengambil cincin atau memakai cincin. Jawabnya Anas, ya. Itu saya ketahui ketika itu akhirnya malam Nabi sholat isya sampai setengah malam. Kemudian Nabi menghadap pada kami dengan wajahnya setelah sholat Nabi. Nabi berkata, para manusia telah sholat dan telah tidur. Dan tidak henti-hentinya kalian di dalam pahala sholat semenjak kalian menunggu pada sholat. Menunggu sholat itu. Dan Anas menceritakan malam itu, sepertinya saya melihat cemleret putihnya cincinnya Nabi. Ya, itu kelihatan pakai cincin, saya kurang biasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khatimah kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Allahumma faktubna ma'asyaidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.